Dalam video ini, kami kelompok B4 akan menjelaskan tentang pemanfaatan serbuk kaca sebagai bahan substitusi beton mutu tinggi ramah lingkungan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mampu merencanakan pembuatan beton mutu tinggi dengan mutu yang ditentukan dengan bahan substitusi dan bahan aditif. Kelompok kami menggunakan limbah serbuk kaca sebagai bahan substitusinya. Latar belakang kenapa kami menggunakan limbah serbuk kaca adalah karena limbah serbuk kaca ini biasanya dibuang langsung ke tanah maupun sungai dalam jumlah yang banyak. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan baik di tanah, di air, dan limbah serbuk kaca sendiri pun sangat sulit terurai di alam, sehingga untuk mengurangi jumlah serbuk kaca yang ada di alam adalah dengan cara memanfaatkannya sebagai bahan substitusi agregat halus dalam campuran beton. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pelaksanaan. Langkah pertama dalam prosedur pelaksanaan ini itu menentukan nilai kuat tekan beton, kuat tekan rata-rata, dan selam. Poin pertama itu kita menentukan kuat tekan beton. Dan di sini kuat tekan beton pada papan hari itu nilainya sama dengan 70 MPa. Dan yang kedua, kita menentukan kuat tekan rata-rata. Menentukan kuat tekan rata-rata ini dengan standar SNI 6468 tahun 2000 pasal 3.2. Itu kuat tekan rata-rata sama dengan kuat tekan beton tambah 9,66 MPa dibagi 0,9 sama dengan substitusikan nilai kuat tekan beton 70 ditambah dengan 9,66 MPa dibagi 0,9 sama dengan 88,51 MPa. Dan yang ketiga, menentukan selam beton dengan standar SNI 036468 tahun 2000 pasal 4.3.2. Beton kekuatan tinggi harus diproduksi dengan selam terkecil yang masih memungkinkan adukan beton di lapangan untuk dicor dan dipadatkan dengan baik. Selam yang digunakan umumnya sebesar 50-100 mm. Bila menggunakan superplastisher, nilai selam boleh lebih daripada 200 mm. Dan di sini tentukan selam beton selama dengan 100 mm dengan superplastisher. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu menentukan ukuran butir maksimal agregat kasar. Pertama, ukuran agregat kasar yang standar SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 2 dengan standar SNI 2847 tahun 2019 pasal 26.4.2.1 bagian A. Untuk kuat tekan rata-rata lebih kecil 62,1 MPa digunakan ukuran agregat maksimum 20-25 mm. Untuk kuat tekan rata-rata lebih besar 62,1 MPa digunakan ukuran agregat maksimum 10-15 mm. Ukuran maksimum nominal agregat kasar tidak melebihi ketentuan. Ketentuan pertama itu super 5 dimensi terkecil dari kedua sisi casing. Yang kedua, sepertiga tebal pelat. Dan yang ketiga, 3/4 jarak bersih antar tulangan atau kawat, bundal tulangan prategang, tendon, ikatan tendon. Karena kuat tekan rata-rata sama dengan 88,51 MPa lebih besar 62,1 MPa, maka ditentukan ukuran agregat maksimum 10 mm. Sekarang kita masuk langkah ketiga. Langkah ketiga itu menentukan kadar agregat kasar optimum. Poin pertamanya itu cek modulus halus butir agregat kasar dan halus dengan standar SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 3. Bunyi kadar agregat kasar optimum digunakan bersama-sama dengan agregat halus yang mempunyai nilai modulus kehalusan antara 2,5 sampai 3,2. Dan cek agregat halus dari uji BM 05A sama dengan 02,90. Dan poin keduanya itu menunjukkan kadar agregat kasar dengan standar SNI 036468 tahun 2000 pasal 5 butir 3 dengan pada tabel berikut. Karena ukuran agregat maksimum 10 mm, maka ditentukan fraksi volume padat carrying oven adalah 0,65. Maka kadar agregat kasar pada carrying oven sama dengan 0,05 kali 1290 sama dengan 1163,5 kg per meter kubik. Dan sekarang langkah keempat.
Langkah keempat itu menentukan estimasi kadar udara dan koreksi kadar air. Poin pertamanya itu menentukan kadar udara berdasarkan agregat halus dengan standar SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 4. Berat isi pada kering oven atau rodet tusuk pada uji BM 10A sama dengan 2090,00 dan berat jenis relatifnya itu dari uji BM 07 sama dengan 2,53. Dan rumus untuk mencari kadar rongga udara ini sama dengan 1 kurang berat isi padat kering oven per berat jenis relatif kali 1000 kali 100%. Maka dengan rumus itu substitusikan angkanya masuk dalam rumus dan hasilnya mendapatkan 17,39%. Poin keduanya itu menentukan koreksi kadar air dengan standar SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 4. Dan untuk mencari koreksi kadar air ini sama dengan rumus V kurang 35 kali 4,75 dan mendapatkan hasil sama dengan min 8,3,65. Selanjutnya langkah 5, menentukan estimasi kadar air dan kebutuhan air total. Di poin 9 ini, kita menentukan kadar air berdasarkan agregat halus dengan standar SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 4. Kita mendapatkan tabel 2 SNI 036468 tahun 2000 ini dan kita akan mendapatkan estimasi kadar air dengan menggunakan informasi selam kita 100 mm dan agregat kasar maksimum kita adalah 10 mm. Dan dengan melihat tabel ini, kita mendapatkan hasil 196 liter per meter kubik sebagai estimasi kadar airnya. Lalu di poin berikutnya, poin 10, kita mencari kebutuhan kadar air total. Dengan rumus, kebutuhan kadar air sama dengan estimasi kadar air dikurangi oleh koreksi kadar air. Yaitu, estimasi kadar air kita substitusi menjadi 196, lalu koreksi kadar airnya kita substitusi menjadi 83,65 dan mendapatkan hasil 112,35 liter per meter kubik. Selanjutnya langkah 6, menentukan rasio W per C tambah P. Di poin 11 ini kita menentukan rasio W per C tambah P dengan standar SNI 036468 tahun 2000 pasar 5.1 butir 5. Dengan kuat tekan rata-rata lapang yaitu 0,9 kali kuat tekan rata-rata sama dengan 0,9 kali 88,51 sama dengan 79,66 MPa. Lalu kita bisa lihat di tabel 4 tabel rasio W per C tambah P maksimum yang disarankan. Di tabel ini kita dapat menggunakan hasil kita yang tadi 79,66 MPa dan kita lihat di tabel ini. Kita menggunakan interpolasi antara 75,9 dan 82,8. Dan kita akan mendapatkan hasil nilai W per C tambah P yaitu 0,286 atau dibulatkan menjadi 0,29. Selanjutnya langkah 8 yaitu menentukan proporsi dasar dengan menggunakan semen. Langkah awal kita harus menentukan volume bahan tiap per meter kubiknya yang sudah diatur dalam SNI. Semen Portland agregat kasar air plus lambat dapat dihitung dengan rumus di samping dengan kadar air yang sudah ditentukan sebanyak 2%. Setelah dilakukan perhitungan dapat totalnya sebanyak 703,11 liter. Lalu langkah selanjutnya, kita akan menentukan volume pasir per meter kubiknya yang telah diatur dalam SNI juga. Itu dapat dihitung dari kebutuhan volume pasir sebanyak 1000 liter dikurangi total tadi yang telah kita hitung sebanyak 703,11. Dan kita konversikan menjadi berat dalam kilogram. Lanjut, kita akan menghitung proporsi campuran untuk 1 meter kubik beton dengan menggunakan semen dari data-data yang telah dihitung tadi dalam kilogram semuanya. Lalu, langkah 9, kita akan menentukan proporsi bahan tambah atau substitusi serbuk kacanya. Nah, ini kita ambil sebanyak 15% dari berat semen. Selanjutnya,
proporsi bahan bersifat semen itu dapat dihitung dari total bahan bersifat semen yang sudah dihitung di langkah 8 dikurangi dari proporsi serbuk kaca. Proporsi serbuk kaca tadi kan sebanyak 15%, dikalikan dengan total bahan yang bersifat semen, dapat angkanya 58,2, lalu 388 yang tadi dikurangi dengan 58,2, dan dapat hasilnya. Lalu, setelah itu kita hitung volume proporsi bahan bersifat semen. Dapat dihitung dari proporsi semen dibagi dengan berat jenis semennya sebanyak 3,1 ditambah berat serbuk kaca dibagi berat jenis serbuk kacanya itu sendiri. Kita dapat 128,95 liter. Kemudian di langkah 19 yaitu ada perhitungan volume proporsi campuran dengan bahan semen didapat 128,95 liter, agregat kasar 445,79 liter, air yang ditambah dengan super plasticizer 112,35 liter, kadar udara yang dapat 20 liter, dan subtotal ditambah yaitu menjadi 707,09 liter. Kemudian langkah ke-20 menentukan volume pasir per meter kubik. Kebutuhan volume pasir per meter kubik beton yaitu 1000 liter dikurangi dengan subtotal yang tadi kita dapat 707,09 liter, kemudian dikurangi menjadi 292,91 liter dan dikonversi menjadi berat dikali berat jenis kering pasir yaitu menjadi 741,06 kg. Kemudian di langkah 21 kita mencari proporsi campuran untuk 1 meter kubik beton dengan semen dan ditambah serbuk kaca, yaitu air dengan super plasticizer yaitu menjadi 112 kg, semen Portland 330 kg, serbuk kaca 58 kg, agregat kasar 1964 kg, pasir 741 kg. Kemudian di langkah 22, untuk mencari koreksi jumlah agregat dan air berdasarkan kadar air, koreksi agregat kasar yaitu berat agregat dikali 1 ditambah kadar air agregat kasar, sehingga didapatkan 1198,92. Terus untuk mencari koreksi agregat halus, yaitu berat agregat dikali 1 tambah kadar air agregat halus, sehingga dapat 755,82. Kemudian ada koreksi air total, yaitu berat air dikurangi agregat kasar dikali kadar air dikurangi agregat halus dikali kadar air, sehingga didapatkan 86,26. Terus kemudian di langkah 23, proporsi super plasticizer yang dipakai adalah 2% dari berat bahan semen, sehingga didapat 7,76 kg. Kemudian di langkah terakhir, angka 24, yaitu proporsi bahan untuk benda uji. Ditentukan kita mempunyai benda uji, yaitu 15 benda uji, dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, sehingga didapatkan volume 0,00529875 meter kubik. Kemudian ada tabel yang berisi tentang proporsi bahan untuk benda uji masing-masing untuk 15 benda uji. Proporsi untuk 15 benda uji bisa dilihat di tabel. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah benda uji digunakan berbentuk tabung yang memiliki diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan volume 0,00529,875 meter kubik dengan menggunakan serbuk kaca sebagai bahan pengganti atau substitusi sebanyak 15% dari semen yang digunakan. Didapatkan proporsi bahan untuk 15 benda uji yang telah ditentukan sesuai dengan tabel berikut ini.